Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pur, perkenalkan saya Feni Alda Fitri, Eskop Nurse Magister Keperawatan, dosen tetap program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah dengan NIDEN 02 11 07 8403. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan maternitas, yang merupakan mata kuliah pada semester 3 program studi D3 Keperawatan Stikes Baitul Hikmah dengan kode mata kuliah KBH 305 dengan rincian 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 minggu tatap muka dengan rincian 10 minggu pertemuan materi, 4 minggu pertemuan skill lab, dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, strategi pembelajaran, sistem penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas secara komprehensif kepada perempuan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan mengedepankan prinsip keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan praktik keperawatan yang berbasis bukti. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 3 CPL. Yang pertama CPL 2, menguasai ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 3, mampu melaksanakan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL 5, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Sedangkan CPMK keperawatan maternitas ini meliputi yang pertama, mampu memahami konsep dasar asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan dan menganalisis asuhan keperawatan pada ibu hamil. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan dan menganalisis asuhan keperawatan intranatal. Yang keempat, mampu mengaplikasikan dan menganalisis asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang kelima, mampu mengaplikasikan dan menganalisis asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Dan yang keenam, mampu mengaplikasikan dan menganalisis konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Strategi pembelajaran yang dilakukan melalui luring maupun daring. Pelaksanaan pembelajaran melalui luring yaitu dengan tatap muka atau classroom maupun di laboratorium saat pelaksanaan praktikum. Sedangkan pelaksanaan daring dilaksanakan melalui Zoom atau melalui aplikasi WhatsApp Group. Dan agar memudahkan dalam penyampaian materi, saya menggunakan atau menyiapkan bahan ajar, kemudian buku ajar, modul praktikum, buku referensi, dan artikel jurnal sebagai referensi pendukung dalam proses pembelajaran. Dan untuk pengiriman materi serta RPS dapat diunduh melalui aplikasi Siakat. Sedangkan pelaksanaan tugas, kuis, UTS, dan UAS digunakan aplikasi dengan menggunakan Google Form. Metode pembelajaran yang digunakan melalui pembelajaran kolaboratif, interaktif, dan partisipatif, di mana mahasiswa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dalam small group discussion, pemecahan masalah dengan problem-based learning sesuai kasus nyata yang sering terjadi saat di lahan praktik dan praktikum untuk mengasah keterampilan. Sistem penilaian terdiri dari teori yang didapat dari tugas 20%, kuis 15%, UTS 35%, dan UAS 30%. Kemudian praktikum diambil nilai 50%. Dan saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran yang mencerminkan penerapan DAI yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi ya pada kesempatan hari ini untuk masuk ke mata kuliah keperawatan maternitas ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini kita awali dahulu dengan berdoa. Kepada Ansi silahkan dipimpin doanya.
Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, tadakan kedatangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu absen dulu. Di sini sudah masuk semua? Sudah, Bu. Ada yang izin? Ada. Minggu lalu katanya Ibu dapat laporan ada yang izin Cesar. Cesar udah masuk, Cesar udah sehat ya? Alhamdulillah sudah sehat ya. Baik, kita sekarang mulai perkuliahan kita hari ini terkait dengan keperawatan maternitas. Baik ya. Keperawatan maternitas. Kemarin minggu lalu sudah dijelaskan dengan Ibu Eva terkait dengan RPS sudah dijelaskan ya. Sudah, Bu. Kemudian sudah dijelaskan tentang konsep dasar keperawatan maternitas. Ya, ada nggak yang tahu apa itu keperawatan maternitas? Ada apa aja tahapannya? Ada proses apa? Dari mulai ibu hamil. Setelah hamil ibunya? Setelah melahirkan? Menyusui. Sampai nanti ibunya ada perencanaan, namanya perencanaan keluarga berencana atau KB ya. Ada juga nanti membahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Ya, ada yang tahu apa itu ibu hamil? Pertemuan antara Sel telur dengan sel sperma. Oke ya. Nanti coba kita buka slide-nya satu persatu ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, ini ada beberapa subpokok bahasan yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu ada konsep dasar kehamilan, namanya asuhan keperawatan ya. Asuhan keperawatan, proses keperawatan kita sudah tahu, ada pengkajian keperawatan, kemudian setelah pengkajian implementasi, evaluasi, dokumentasi ya. Jadi dalam proses keperawatan ini yang akan kita bahas terkait dengan asuhan keperawatan selama masa kehamilan ya. Baik, ya ini pendahuluan. Setiap kehamilan adalah awal kehidupan baru, ya. Dan setiap perawat adalah penjaga harapan itu. Perawat berperan dalam deteksi dini, melakukan asuhan keperawatan berbasis evidence based dan empati. Harus ada rasa empati, ya, pada saat kita melakukan asuhan keperawatan. Nih dia tadi terkait dengan konsep dasar tentang kehamilan. Kehamilan merupakan proses fisiologis yang diawali dengan terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel ovum dan sperma. Kemarin kita udah belajar waktu anatomi fisiologi tentang sistem reproduksi ya. Ya, terjadinya proses sel telur sel ovum dengan sel sperma sehingga diikuti dengan implantasi hasil konsepsi pada dinding uterus serta berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan janin hingga mencapai tingkat kematangan tertentu dan siap untuk dilahirkan. Ya, intinya kehamilan itu adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Ya, kemudian sampai dia berkembang di dalam rahim seorang ibu dan siap untuk dilahirkan ke muka bumi ini. Dan tahap-tahap dalam kehamilan ada 3. Kehamilan itu berapa bulan? 9 bulan. Kita menjadi 3 tahap. 3 bulan pertama dikatakan dengan trimester pertama, tahap kedua trimester kedua usia 13 sampai 28 minggu dan trimester ketiga usia 29 sampai 40 minggu. Sudah paham trimester dalam kehamilan? Sudah. Paham ya, kita lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut terkait dengan proses kehamilan, kita akan tayangkan dahulu terkait dengan video kehamilan ya. Ya, teman-teman semua bisa perhatikan ini antara sel sperma dengan sel telur. Tadi adalah video tentang proses kehamilan dari mulainya bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Masya Allah sekali ya, Allah sudah menciptakan hanya dari setetes air mani dengan sel telur yang dikeluarkan oleh seorang wanita. Terjadilah ini calon-calon, ini adalah bibit unggul ya, bukan calon lagi ya. Ini adalah sebuah bibit unggul yang sudah Allah ciptakan ke muka bumi ini. Kaya rasa syukur terus supaya yang selalu kita panjatkan kepada Allah adanya pertemuan sel telur dan sperma, akhirnya kalian menjadi calon-calon perawat profesional kelak nantinya ya. Ya, ini yang harus kita bahas sebelum kita masuk ke dalam konsep tentang asuhan perawatan. Kita belajar tentang fisiologi selama kehamilan. Ya, ini ada perubahan dari sistem
Reproduksi, pembesaran uterus pasti ya, karena ada apa di dalamnya? Janin, betul sekali. Kemudian ada sistem kardiovaskuler, peningkatan volume darah. Kenapa meningkat? Karena ada 2 nyawa di dalam tubuh seorang ibu, jadi kerja jantung semakin meningkat. Kemudian ada peningkatan kebutuhan oksigen juga, karena harus ada aliran ke dalam janinnya. Dan yang keempat, ini ada perubahan sistem gastrointestinal, yaitu biasanya ibu mengalami mual dan muntah, atau biasa kita sering dikenal dengan morning sickness, mual muntah. Ya, biasanya kita sering tahu ya, mungkin tantenya atau saudara perempuannya yang lebih tua yang setiap kehamilan, awal kehamilan itu biasanya sering mengalami mual dan muntah ya. Oke. Nah, ini ada perubahan psikologi selama kehamilan, itu ada cemas di trimester pertama, cemas dan adaptasi, kemudian ada trimester kedua mulai menerima kehamilannya, dan trimester ketiga dia mulai adanya kecemasan menjalani proses persalinan ya. Ini ada perubahan psikologi yang terjadi selama kehamilan ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ini sudah masuk ke dalam proses keperawatan. Tahapan proses keperawatan ada apa aja? Betul sekali. Jadi ada mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, pada saat pengkajian ibu hamil, kita akan melaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Apa aja sih yang kita lakukan atau anamnesa kepada ibu hamil? Kita buka ya. Nih, anamnesa pada ibu hamil. Yang pertama, kita harus menganamnesa atau mewawancari tentang identitas pasien. Ya, kemarin kita udah pernah belajar terkait dengan aspek keperawatan dokumentasi ya. Ya, kita sudah belajar bagaimana mengkaji identitas pasien, namanya siapa, alamat, umurnya, ya itu kita kaji identitas pasien. Kemudian kita kaji riwayat obstetri, atau kita sebut dengan GPA. GPA itu apa? G itu gravid, P itu partus, A itu abortus. Ya, kemudian nanti kita kaji juga HPHT dan HPL. HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir, dan HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Ya, paham ya HPHT HPL ya? Oke, kemudian kita kaji juga keluhan utama. Pada saat ibu berkunjung ke pelayanan kesehatan, kita kaji apa keluhan utama yang menyebabkan ibu sampai berkunjung. Atau misalnya kalau ibu hamil itu ada ANC ya, antenatal care, yang dia ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kehamilannya, kita tanya keluhan utamanya apa. Paham untuk anamnesa yang kita lakukan pada ibu hamil? Paham. Oke, kita selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini ya, tadi ada yang diperiksa tentang tanda-tanda vital ya. Kemudian kita periksa berat badan, dan kita memeriksa Leopard. Nah, inilah yang penting nih pada ibu hamil nih. Di Leopard ibunya, pemeriksaan Leopard itu pemeriksaan palpasi dengan diraba. Nah, nanti kita ada pembelajaran di praktikum minggu depan. Nanti kita dengan manekin dulu, dengan pantum dulu untuk meriksa ibu hamil sebelum nanti kita bertemu dengan ibu hamil yang sesungguhnya. Ya, nanti ada ibu bagi dalam beberapa kelompok. Kita akan mencari ibu hamil yang nanti kita akan belajar langsung bagaimana cara memeriksa ibu hamil. Ya, untuk Leopard ini kita akan membuka satu persatu. Nah, ini dia. Ini adalah pemeriksaan Leopard. Leopard 1 ini bertujuan untuk menentukan berapa tinggi fundus uteri dan bagian apa yang terletak pada fundus. Fundus itu puncak sini ya. Puncak perut ibu hamil ini fundus. Kalau kita ibu hamil tuh semakin besar perutnya, di sini ada puncak ya. Nah, itu namanya fundus. Berapa tinggi fundus uteri dan bagian apa yang terdapat pada fundus. Itu Leopard 1 ya. Untuk Leopard 2, untuk menentukan bagian apa yang terletak di bagian sisi kanan dan sisi kiri perut ibu. Kalau misalnya sebelah kanan ibu yang teraba bagian janinnya datar, lebar, itu kira-kira apa? Bagian janin apa? Punggung. Berarti bagian sebelah kirinya adalah tangan dan kaki atau ekstremitas ya. Kemudian Leopard yang ketiga, untuk menentukan bagian apa yang terdapat di bawah perut ibu. Kalau misalnya bagian atas tadi yang teraba lebar, lunak, apa yang di atas kira-kira ini?
Bokong. Berarti kalau yang di atas bokong bagian bawah adalah kepala, ya seperti itu. Kemudian kalau leopard 4 untuk menentukan sejauh mana bagian bawah janin masuk ke dalam pintu atas panggul atau biasa kita sebut dengan PAP, pintu atas panggul, ya. Sampai di sini paham untuk pemeriksaan leopard? Paham. Untuk lebih pahamnya nanti kita akan praktikum ke laboratorium ya, minggu depan kita akan menggunakan manekin dulu atau pantum sebelum kita nanti bertemu dengan ibu hamil yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini untuk pemeriksaan dari tinggi fundus uteri. Ini kelipatan 4 ya, dari 12 minggu atau berapa bulan kalau 12 minggu? 3 bulan, kemudian naik 16 minggu. Ini hitungannya dalam minggu ya. Nah, setinggi pusat ini adalah berusia 24 minggu atau 6 bulan. Jadi nanti kalian bisa patokannya, oh kalau setinggi pusat itu adalah usia kehamilan 6 bulan atau 24 minggu. Semakin naik, ini kelipatan 4 semua ya. Jadi 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu dia sampai di sini nih. Sampai di epigastrik. Nah, tapi pada 40 minggu dia turun lagi. Kenapa kira-kira turun lagi? Karena posisi kepala bayi sudah masuk ke dalam pintu atas panggul ya, makanya semakin tua usia kehamilan dia akan turun lagi. Nah, perutnya, kondisi perut ibu akan turun lagi ke bawah karena dia akan siap untuk dilahirkan si bayinya. Paham sampai untuk pemeriksaan fisik ini? Oke ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan pada saat kita meriksa kehamilan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada USG. Tahu ya USG? Ultrasonografi. Biasanya ke dokter ya. Ada alat ditempelkan ke perut ibu dengan menggunakan gel kita untuk mengetahui kondisi di perut ibu, bayinya ya. Bagaimana kondisi bayinya, posisinya, keadaan bayinya yaitu dengan menggunakan USG ya. Kemudian periksaan HB atau hemoglobin. Ini penting diperiksa seorang ibu. Jangan sampai ibu hamil mengalami anemia. Kalau sudah ibunya anemia itu bahaya nanti ya, akan mempengaruhi persalinan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan urin. Urin ini perlu diperiksa karena untuk mengetahui apakah ibu mengalami preeklamsi atau darah tinggi atau tidak. Ya, karena dengan protein urinnya tinggi, kemudian ibu mengalami tekanan darah tinggi, ada bengkak, itu mengindikasikan ibu mengalami kehamilan beresiko tinggi atau namanya kita sebut dengan preeklamsi. Ya. Sampai di pemeriksaan penunjang ini sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan terkait dengan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang timbul pada saat kehamilan itu banyak sebetulnya ya, tapi ini ibu hanya mengambil beberapa diagnosa keperawatan. Nanti untuk diagnosa-diagnosa yang lain nanti bisa kita temukan pada saat teman-teman benar-benar udah ketemu dengan pasiennya ya. Dan diagnosa ini biasanya kita ngambil dari apa? Buku apa? Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI. Betul sekali ya. Ini ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Ada nyeri akut atau nyeri punggung berhubungan dengan agen pencedera fisik atau perubahan postur tubuh ibu, ya. Kemudian ada gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan atau perubahan fisik, ya. Kemudian yang keempat ini ada defisit pengetahuan tentang persiapan persalinan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Ya, ini adalah beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada ibu hamil. Tapi masih ada diagnosa-diagnosa yang lain terkait dengan kondisi ibu selama menjalani proses kehamilannya, ya. Kemudian setelah diagnosa kita harus menegakkan namanya suatu intervensi atau apa nama? Perencanaan. Nah, di sini bisa ambil salah satu contohnya. Salah satu contohnya itu tentang defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Apa aja sih yang biasa kita lakukan pada seorang ibu pada saat dia mengalami kekurangan nutrisi atau defisit nutrisi? Yang pertama adalah manajemen mual. Kita harus memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan kepada seorang ibu agar ibu bisa makan dengan porsi kecil tapi sering, kemudian hindari makanan yang berlemak ya, kemudian gizinya harus seimbang dan bergizi, pasti harus seimbang dan bergizi. Kenapa? Karena untuk kehidupan ibu dan anak dan janin atau anaknya, betul ya. Kemudian yang kedua ada pendidikan kesehatan. Kita memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya kehamilan perlu kita edukasi juga dengan ibunya, apalagi ibu-ibu yang kehamilan pertama ya. Kemudian kita edukasi juga tentang
dukungan psikologis kepada seorang ibu. Ya, dukungan psikologis ini khususnya dari seorang suami. Betul sekali. Suami itu memberikan dukungan psikologis terbesar ya kepada seorang ibu. Makanya harus jadi suami siaga ya Idawi ya. Iya, Idawi itu siap jadi suami siaga ya Idawi ya. Siap antar dan jaga kalau istrinya sudah hamil nanti ya Idawi ya. Ya, jadi kita harus standby sebagai seorang suami agar menjaga kesehatan ibu sedari mulai kehamilan sampai proses persalinan. Oke. Kemudian di sini ada implementasi. Nah, implementasi atau nama lainnya apa kita? Tindakan keperawatan. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua. Implementasi tindakan keperawatan itu adalah kita melakukan dari intervensi yang sudah kita susun. Ya, apa aja sih yang bisa kita implementasikan? Kita harus monitoring kondisi ibu. Kita lihat kondisi ibu apakah dalam keadaan sehat atau ada masalah atau tidak. Kemudian kita edukasi kesehatan untuk ibu, ya. Contohnya edukasi kesehatan tadi nutrisi ibu hamil, tanda dan bahaya kehamilan, persiapan persalinan dan dukungan psikologis kepada seorang ibu ya. Ibu menjelaskan sudah terkait dengan proses keperawatan pada ibu hamil. Kira-kira dari yang mulai dari proses pengkajian sampai yang di implementasi ini teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahmayanti, tanya Ibu tentang bagaimana cara menentukan HPL itu. HPL, ya pertanyaan yang bagus. Teman-teman tadi udah sampai terpikir nggak HPL itu apa? Belum. Nih, HPL itu adalah hari perkiraan Hari perkiraan lahir ini diperoleh dengan cara kita harus mengetahui HPHT terlebih dahulu. HPHT tadi apa? Hari pertama. Jika HPHT diketahuinya tanggal 20 bulan Juni tahun 2025, berapakah HPL-nya? Ini ada rumusnya. Rumus HPL mencari HPL adalah hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Jadi cara menghitung HPL itu adalah 27 bulan 3 ini adalah HPL-nya. Ya, jadi teman-teman harus ingat tuh, ya. Ini HPL yang plus 7 untuk hari, bulan dikurang 3 dan tahun ditambah 1 itu adalah untuk yang bulan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Tapi kalau dari bulan Januari sampai di Maret itu langsung hari ditambah 7, bulan ditambah 9. Paham sampai sini? Paham. Oke, untuk pertanyaan lain mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh. Siapa? Boleh? Zaskia ya? Oke, silakan. Bu, saya Zaskia Diafortuna Dewi. Maaf Bu, izin bertanya, bagaimana menentukan status obstetri dengan GPA? Obstetri. Oke, cara menentukan status obstetri dengan GPA. Ya, GPA. Kita tadi tahu G itu apa? Grafik atau kehamilan. P itu adalah partus atau persalinan. A itu adalah abortus. Contohnya, ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan mengatakan bahwa ini adalah kehamilan yang keempat. Ibu pernah melahirkan 2 kali dan abortus sekali. Bagaimana kita mendokumentasikan dalam GPA? Hamilnya tadi berapa? 4. Tadi kita tulis di sini grafiknya 4. Tadi partusnya atau kelahiran sudah bersalin 2 kali? 2. Partus. Abortusnya berapa kali? 1. Jadi seperti ini kita menulis status obstetri ibu hamil. Nanti kasusnya beda-beda ya sesuai dengan ibu hamil yang kalian temui pada saat kalian melakukan asuhan keperawatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang kalian nanti praktik ya. Oke, sampai di sini sudah jelas terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil? Sudah. Ya. Kemudian kalau sudah jelas sekarang ibu mau evaluasi deh. Ya, tadi udah dengerin nih. Nah, sekarang ibu nanya, gantian ya, tadi udah bertanya. Sekarang ibu mengevaluasi selama proses pembelajaran ini. Apa saja sih pengkajian yang dilakukan pada seorang ibu hamil? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Siva. Pengkajian ibu hamil tadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang. Oke, udah memperhatikan ya tadi ada pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Betul sekali ya. Tadi itu ada beberapa hal yang dilakukan. Kemudian yang kedua, aku tanya lagi, diagnosa perawatan apa saja yang mungkin muncul pada seorang ibu hamil? Oke, boleh Ansi. Di antaranya yaitu ada diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, mual atau muntah. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencendara fisik, perubahan postur. Yang ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan dan juga pola perubahan postur. Oke ya, tadi itu ada beberapa diagnosa yang sudah Ansi sebutkan tadi. Yang keempat tadi adalah apa tadi sih? Defisit pengetahuan Defisit tentang pengetahuan karena ibu tidak mengetahui tentang proses persalinan. Bagus sekali, boleh kita kasih aku untuk ya, baik ya teman-teman, itu tadi adalah beberapa tahapan proses keperawatan yang nanti kalian akan temui terus pada saat kalian dinas ya. Kemudian ini ada tahap implementasi tadi akhir. Kemudian setelah implementasi apa tahap akhir keperawatan? Evaluasi. Ya, evaluasi kita menggunakan soal ya, subjektif, objektif, analisis dan intervensi selanjutnya apa yang kita lakukan untuk seorang pasien atau ibu hamil yang sedang melakukan yang kita sedang melakukan asuhan keperawatan ya. Oke, sampai di sini Ibu rasa tadi sudah banyak bertanya ya. Kemudian kita sudah saling, Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pekan depan nanti kita akan ada praktikum. Tolong nanti seksi laboratorium menyiapkan alat-alatnya. Kita akan melakukan praktikum di laboratorium terkait dengan pemeriksaan fisik ibu hamil. Kita dengan menggunakan manekin terlebih dahulu ya, sebelum kita ke pasien yang sesungguhnya. Ya, nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok terkait dengan praktikumnya agar kita nanti lebih mudah memahaminya. Ya, kemudian ini ada contoh soal. Ya, nanti contoh soal ini tolong nanti kalian akan Ibu bentuk dalam bentuk small group discussion. Akan ada Ibu bentuk menjadi 8 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti setiap kelompok akan menganalisa kasus ini. Ya, kasus ini nanti akan kalian analisa, nanti akan dikumpulkan dalam link drive ya kita ya, segmen keperawatan maternitas. Nanti tolong dikoordinir teman-temannya untuk mengumpulkan tugasnya melalui link drive tersebut. Ya, lalu kerjasamanya nanti soal juga ini kalau misalnya belum tercatat dengan kalian nanti dikirimkan ke link drive, langsung dimasukkan jawabannya di situ juga, nanti Ibu buka open access-nya ya. Oke, inilah kesimpulan kita pada hari ini. Asuhan keperawatan ibu hamil merupakan pelayanan yang dilakukan secara holistik melalui pengkajian sampai evaluasi keperawatan ya. Ini untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Peran kita sebagai seorang perawat itu sangat penting dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, edukatif dan penuh empati guna mendukung kehamilan yang sehat hingga proses persalinan. Ya, dirasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Merawat ibu hamil bukan hanya tentang menjaga kesehatan ibu dan janin, tapi juga tentang menghadirkan empati, rasa aman dan harapan bagi kehidupan baru. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal bagi kalian nanti untuk menjadi perawat profesional sehingga bisa memberikan asuhan keperawatan secara empati, humanis dan penuh kasih sayang dimanapun nanti kalian berdinas. Ya, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih materi Ibu hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan di laboratorium. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah paparan dan cuplikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas program studi D3 Keperawatan Stikes Baitul Hikmah. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya menerapkan proses pembelajaran yang terencana, interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta didukung dengan asesmen yang berkesinambungan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Terima kasih atas perhatian kepada Bapak Ibu Asesor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.